Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 5 penyanyi legendaris di Indonesia yang telah tiada, tetapi warisan musik mereka tetap hidup dan menginspirasi banyak orang. Mari kita kenali lebih dekat profil mereka yang tak terlupakan. Chrisye, Haji Krismansyah Rahadi, yang lebih dikenal dengan nama panggung Chrisye, adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu asal Indonesia. Ia dilahirkan di Jakarta pada tanggal 16 September 1949 dan meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2007. Chrisye lahir dari keluarga Tionghoa Indonesia. Sejak masih muda, ia sudah tertarik dengan musik. Saat bersekolah di SMA, Chrisye membentuk sebuah band bersama kakaknya, Joris, dan bermain gitar bass. Pada akhir dasawarsa 1960-an, ia menjadi anggota band Sabda Nada yang kemudian berganti nama menjadi Gipsy. Pada tahun 1973, setelah mengambil cuti beberapa lama, Chrisye pergi ke New York bersama band Gipsy untuk bermain musik. Setelah kembali ke Indonesia untuk waktu singkat, ia kembali ke New York dengan band lain bernama The Pros. Setelah kembali ke Indonesia pada tahun 1975, Chrisye bekerja sama dengan Gipsy dan Guru Soekarno Putra untuk merekam album indie Guru Gipsy yang sukses secara kritis. Setelah sukses dengan album Guru Gipsy, Chrisye menandatangani kontrak rekaman dengan Musika Studios dan merilis album solo pertamanya Sabda Alam pada tahun 1978. Selama karirnya yang hampir 25 tahun dengan Musika, ia merekam 18 album lainnya. Chrisye dikenal dengan gaya panggung yang kaku dan suara yang halus, dan ia mendapatkan pujian kritis di Indonesia. Beberapa albumnya mendapatkan sertifikasi perak atau emas. Ia juga menerima 2 penghargaan seumur hidup, satu pada tahun 1993 dari BASF Awards dan satu lagi secara anumerta pada tahun 2007 dari stasiun televisi Indonesia SCTV. Chrisye dianggap sebagai salah satu musisi Indonesia terbesar sepanjang masa. 5 album yang ia kontribusikan masuk dalam daftar 150 album Indonesia terbaik sepanjang masa versi Rolling Stone Indonesia. 4 lagunya dan 1 lagu yang ia kontribusikan juga masuk dalam daftar lagu Indonesia terbaik sepanjang masa versi majalah yang sama. Nike Ardila, Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi atau lebih dikenal sebagai Nike Ardila adalah seorang penyanyi, pemeran, dan model berkebangsaan Indonesia. Ia lahir pada tanggal 27 Desember 1975 di Bandung, Jawa Barat, dan meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 1995 akibat kecelakaan lalu lintas di Bandung. Nike Ardila dikenal sebagai Ratu Rock Indonesia karena kontribusinya dalam mengembalikan popularitas musik pop rock remaja di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Ia merilis album debutnya, Seberkah Sinar, pada tahun 1989 ketika usianya baru 13 tahun. Album ini berhasil mencapai posisi pertama di tangga lagu dan terjual lebih dari 1 juta kopi dalam waktu 1 tahun. Album keduanya, Bintang Kehidupan, yang dirilis pada tahun 1990, menjadi album terlaris sepanjang masa di Indonesia dengan penjualan lebih dari 6 juta kopi di Asia Tenggara. Selama karirnya, Nike Ardila telah menjual lebih dari 30 juta album, menjadikannya artis Indonesia dengan penjualan terbaik sepanjang sejarah. Nike Ardila tetap dianggap sebagai salah satu ikon dan fenomena dalam industri musik Indonesia hingga saat ini. Setiap tahun, ribuan penggemar mengunjungi makamnya dan Museum Nike Ardila yang didirikan sebagai penghormatan padanya.
Glenn Fredly. Glenn Fredly Deviano Latuihamalo adalah seorang penyanyi, penulis lagu, produser, dan aktor berkebangsaan Indonesia. Dia dikenal sebagai mantan vokalis dari Funk Section, serta mantan anggota grup vokal pria Trio Lestari dan Berlima. Glenn Fredly memulai karirnya sebagai vokalis Funk Section. Pada tahun 1995, setahun setelah lulus SMA, Funk Section merilis album eksklusif yang sukses. 3 tahun kemudian, pada tahun 1998, Glenn memulai karir solo dengan merilis album pertamanya yang berjudul Glenn. Album ini mendapatkan popularitas di Malaysia dengan hits seperti Kau, Cukup Sudah, dan Mobil Mama. Pada tahun 2000, Glenn merilis album keduanya yang berjudul Kembali. Album ini juga sukses dengan hits seperti Salam Bagi Sahabat dan Kasih Putih. Pada tahun yang sama, Glenn menerima penghargaan di Malaysia dan Singapura atas kontribusinya dalam musik Indonesia. Glenn Fredly juga terlibat dalam beberapa proyek musik lainnya. Dia menjadi anggota grup vokal Berlima yang terdiri dari Andre Hehanussa, Edo Kondologit, Rio Febrian, dan Frans Mohede. Pada tahun 2003, Glenn merilis album ketiganya yang berjudul Selamat Pagi Dunia, yang sukses dengan hits seperti Januari. Selain karir musiknya, Glenn Fredly juga aktif dalam kegiatan sosial dan lingkungan. Dia terlibat dalam konser amal Soul for Indonesian Earth sebagai bentuk penghargaan terhadap bumi. Sayangnya, Glenn Fredly meninggal dunia pada tanggal 8 April 2020 di Jakarta pada usia 44 tahun. Penyebab kematiannya dilaporkan karena meningitis. Alda Risma. Alda Risma Elvariani adalah seorang penyanyi dan pemeran Indonesia yang lahir pada tanggal 23 November 1982 di Kota Bogor, Jawa Barat. Ia merupakan anak ketiga dari 8 bersaudara pasangan Halimah dan Amir Farid Rizal. Pada tahun 1991, saat Alda masih duduk di sekolah dasar, ia mengikuti perseni di Jawa Barat dan keluar sebagai pemenang setelah guru menghukumnya dengan menyanyi lagu Surat Undangan milik Diah Iskandar. Popularitas Alda meningkat saat ia berkolaborasi dengan boyband asal Britania Raya, Code Red, melalui lagu We Can Make It, yang terdapat dalam album Scarlet pada usia 14 tahun. Ia juga sempat terpilih untuk mengisi lagu tema sinetron Asmara. Pada bulan Juni 1998, Alda memulai karir solonya dan merilis single debutnya berjudul Aku Tak Biasa di usia 15 tahun. Single ini mendapat tanggapan positif di Indonesia dan Malaysia, bahkan membawanya meraih penghargaan artis solo wanita pop terbaik di Anugerah Musik Indonesia 1998. Setelah merilis album debut pada usia remaja dan membintangi sinetron Kesucian Prasasti, Alda merilis album solo keduanya, Pilih Yang Mana, pada tahun 2001. Namun, album ini tidak mendapat respon positif di pasaran. Pada tanggal 12 Desember 2006, Alda ditemukan meninggal di kamar 432 Hotel Grand Menteng. Diduga, ia meninggal karena kelebihan dosis obat-obatan, dengan tubuhnya ditemukan sekitar 20 hingga 25 bekas suntikan mengandung benzodiazepin, propofol, petidin, morfin, dan pil analgetik. Mike Mohede. Mike Mohede yang memiliki nama lengkap Michael Prabawa Mohede adalah seorang penyanyi Indonesia yang terkenal sebagai pemenang musim kedua Indonesian Idol.
Ia lahir pada tanggal 7 November 1983 di Jakarta, Indonesia. Karir musik Mike Mohede dimulai setelah ia memenangkan Indonesian Idol. Ia merilis album debutnya yang berjudul Mike pada tahun 2005. Album ini sukses terjual sebanyak 100.000 kopi dan membawa Mike meraih beberapa penghargaan, termasuk nominasi Anugerah Musik Indonesia atau AMI 2006. Selain itu, Mike juga merilis beberapa album lainnya seperti Kemenanganku 2010, Tak Seperti Dulu 2011, Mampu Tanpanya 2013, Ku Cinta Dirinya 2014, Tiada Kata Feat Mulan Jamila 2014, dan Kedua 2015. Mike Mohede juga terlibat dalam proyek musik lainnya seperti album kompilasi Tour de France 2008. Ia juga pernah mewakili Indonesia dalam ajang Asian Idol, meskipun ia kalah dari Hadi Mirza dari Singapore Idol. Sayangnya, Mike Mohede meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2016 di Rumah Sakit Premier Bintaro, Tangerang Selatan, Indonesia akibat serangan jantung. Itulah 5 profil penyanyi legendaris di Indonesia yang telah tiada, tetapi karyanya tetap hidup dan menginspirasi banyak orang. Jadilah bagian dari generasi yang menghargai warisan musik mereka dan terus memperkenalkannya kepada generasi berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-temanmu.